Shalom Bapak Ibu semua. Kita mungkin pernah mendengar bahwa Kristen itu selalu dihubungkan dengan penjajah, dihubungkan dengan Belanda. Dan tanpa merasa bersalah, mereka mengatakan bahwa Kristen itu agama penjajah, Kristen itu disebarkan oleh penjajah. Nah, penjajah itu bertindak sewenang-wenang kepada bangsa Indonesia, penjajah menyiksa orang-orang Indonesia dan membuat orang Indonesia melarat, penjajah membunuh orang-orang Indonesia dan pahlawan-pahlawan Indonesia, penjajah menyengsarakan bangsa Indonesia. Nah, kalau kita adakan pendekatan yang sama Bapak Ibu, bagaimana perlakuan Kesultanan Ottoman Turki kepada orang-orang Kristen yang ada di Armenia? Saya bisa tunjukkan datanya Bapak Ibu. Di dalam The Christianity Today tahun 2015 volume 59 nomor 1 sampai 10 dituliskan di sana, dari tahun 1915 hingga 1923, 1,5 juta orang Armenia dieksekusi atau dibantai atau meninggal karena kelaparan, penyiksaan, atau penyakit. Ungkapan kejahatan terhadap kemanusiaan pertama kali digunakan untuk merinci pembantaian tersebut yang oleh banyak cendekiawan dan sejarawan diberi label genocide atau genosida dalam telegram ke Departemen Luar Negeri pada tanggal 16 Juli 1915. Tentara Turki membawa semua laki-laki Armenia yang berusia 12 tahun ke atas dari desa mereka dan mengeksekusi sebagian besar dari mereka. Tentara Turki mengirim perempuan, anak-anak, dan orang tua ke kamp konsentrasi dan gurut, sehingga puluhan ribu orang kelaparan. Sekitar 200.000 orang dipaksa masuk Islam dan nama mereka diganti. Nah, kalau mereka dengan yakin menyebutkan penjajah Belanda itu orang Kristen, menyengsarakan, menindas, atau membunuh orang-orang Indonesia, dengan pendekatan yang sama, apakah mereka mau mengakui bahwa Kesultanan Ottoman Turki itu Islam, menyengsarakan, menindas, dan membunuh orang-orang Kristen Armenia? Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, tidak ada catatan yang menunjukkan orang-orang Belanda memaksa ratusan ribu orang Islam Indonesia untuk masuk Kristen dan mengganti nama mereka menjadi nama Kristen atau nama yang tercatat di dalam Alkitab. Malah sebaliknya Bapak Ibu, Kesultanan Ottoman Turki yang malah memaksa ratusan ribu orang Kristen Armenia untuk masuk Islam dan mengganti nama mereka. Nah, meskipun pemerintah Turki tidak mau mengakui perbuatan mereka sebagai pembunuhan massal atau genocide dan berusaha meyakinkan negara-negara lain bahwa mereka tidak melakukan kejahatan seperti itu, namun fakta sejarah dari pihak Armenia tidak bisa dihapus. Nah, kembali kepada pembahasan agama penjajah, pernyataan mereka bahwa agama Kristen itu disebarkan oleh penjajah tidak sepenuhnya benar Bapak Ibu. Saya ambil contoh konkret Bapak Ibu. Saya ini tinggal di Sumatera Utara dan saya banyak belajar bagaimana kekristenan masuk ke Sumatera Utara, khususnya kepada saudara-saudara kita dari suku Batak Toba. Penyebaran agama Kristen di tanah Batak itu bukan disebarkan oleh orang Belanda, tetapi orang Jerman. Dan itu diinisiasi oleh lembaga misionaris Jerman, bukan lembaga misionaris Belanda. Nah, kalau kita lihat foto ini Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang dari suku Batak Toba, khususnya yang berjemaat di HKBP, tentu tahu siapa tokoh yang saya tunjukkan ini. Beliau adalah Ingwer Ludwig Mommsen. Beliau lahir tahun 1874 dan beliau diutus oleh Redise Mission Gesellschaft RNG Jerman. Dan beliau menjadi Eporis HKBP yang pertama sekaligus dinobatkan sebagai Rasul orang Batak. Jadi dari sini kita bisa tahu Bapak Ibu, jangan katakan bahwa orang Batak itu mengenal kekristenan dari Belanda. Orang Batak mengenal kekristenan itu dari Jerman. Jadi kampanye hitam yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatakan Kristen agama penjajah, Kristen disebarkan oleh para penjajah, itu merupakan pengakuran sejarah. Saya sudah tunjukkan tadi contoh konkretnya Bapak Ibu. Kekristenan masuk ke tanah Batak, itu bukan dibawa oleh penjajah Belanda, itu dibawa oleh orang Jerman dan diutus oleh lembaga misionaris Jerman. Selanjutnya, apakah dengan Belanda beragama Kristen membuat orang-orang Indonesia yang sudah beragama Kristen berdiam diri kepada Belanda ketika Belanda melakukan perbuatan yang tidak benar? Jawabannya tentu saja tidak Bapak Ibu. Justru orang-orang Kristen Indonesia melawan Belanda. Kita tentu sudah tahu pahlawan-pahlawan Kristen yang melawan Belanda Bapak Ibu kalau kita lihat satu persatu. Yang pertama itu adalah Thomas Matulesi yang kita kenal dengan Patimura. Beliau berperang melawan kolonial Belanda dan beliau dihukum gantung oleh Belanda. Selanjutnya, Martha Christina Tiahahu. Beliau berperang melawan kolonial Belanda. Beliau meninggal di kapal Everstein ketika mau dibawa ke Pulau Jawa untuk kerja paksa perkebunan kopi. Selanjutnya, Agustinus Adi Sucipto. Beliau disebut sebagai Bapak Penerbang Indonesia. Beliau tewas ditembak oleh Belanda ketika membawa barang-barang medis. Selanjutnya, Yosafat Sudarso yang kita kenal dengan Yos Sudarso. Beliau berperang melawan Belanda. Beliau tewas dalam pertempuran Laut Aru melawan Belanda.
Selanjutnya, Ignatius Lametriani, beliau berperang melawan Belanda. Selanjutnya, Robert Walter Mongisindi, beliau berperang melawan Belanda, tewas ditembak oleh regu penembak Belanda. Selanjutnya, Samuel Jacob Ratulangi yang kita kenal dengan Sam Ratulangi, beliau ditangkap Belanda dan meninggal di Jakarta sebagai tahanan rumah. Dan tentu masih banyak lagi pahlawan-pahlawan yang beragama Kristen, Bapak Ibu, yang berperang melawan Belanda. Nah, kita lihat sendiri, pahlawan-pahlawan Kristen Indonesia melawan orang Belanda. Jadi jangan katakan karena Belanda itu Kristen, maka orang-orang Kristen Indonesia berdiam diri terhadap tindakan Belanda yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Tidak bersuka cita atas ketidakadilan merupakan salah satu esensi dari kasih yang tidak bisa dipisahkan dari kasih. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak melakukan kebenaran, maka kita perlu menyampaikan hal itu dan mengingatkan bahwa yang dilakukan itu salah. Kalaupun akhirnya harus melakukan perlawanan, kita lakukan sebagai tindakan untuk membela diri, Bapak Ibu. Dan kita perlu ingat, Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita menjadi orang Kristen yang bisa dipijak-pijak. Tuhan Yesus mengajari kita untuk menjadi orang Kristen yang bermartabat dan punya marwah, Bapak Ibu. Pembahasan tampar pipi kanan beri pipi kiri, saya sudah pernah bahas dalam YouTube channel ini, bahwa orang Kristen diizinkan membela diri, bukan menjadi orang Kristen yang bisa dipijak-pijak, yang bisa diperlakukan sesuka hati oleh orang lain. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Kristen itu dibawa oleh penjajah ke Indonesia, maka materi ini bisa membantu Bapak Ibu semua. Kita sebagai orang Kristen tidak berdiam diri ketika Belanda melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Sebagai bentuk pembelaan diri kita melawan mereka, Bapak Ibu. Pahlawan-pahlawan Kristen tidak berdiam diri ketika orang Belanda yang notabene adalah orang Kristen melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mengasihi musuh, itu artinya juga adalah mengingatkan dia bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Jikalau diperlukan, maka kita melakukan tindakan bela diri atau diperlukan tindakan perlawanan, Bapak Ibu. Kalau kita mengalami ketidakadilan di bangsa ini, mari orang Kristen bersatu. Karena apa? Tuhan Yesus tidak mengajari kita untuk menjadi orang Kristen yang bisa dipijak-pijak. Nah, saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua, jadilah orang Kristen yang bermartabat, jadilah orang Kristen yang bermarwah. Bukan Kristen yang bisa dipijak-pijak, yang bisa mendapatkan perlakuan sesuka hati. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini, Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.